Kita lanjutkan kembali pemirsa. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR meminta kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah tegas terhadap agresi militer Israel ke warga Palestina. Berbagai upaya akan dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadlizon menegaskan saat konferensi pers yang dilaksanakan secara virtual Rabu 19 Mei mendesak negara-negara muslim untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel serta mendesak untuk membawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Pengadilan Pidana Internasional sebagai penjahat perang. Fadlizon yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan 7 poin sikap Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Mengutuk keras aksi brutal Israel dan keselamatan warga Palestina sebagai prioritas utama. Yang kedua, mendesak Dewan Keamanan PBB secepatnya mengambil langkah konkret untuk menghentikan aksi brutal dan pelanggaran tanpa henti Israel. Fadlizon juga menyatakan akan menggalang dukungan dari semua parlemen negara-negara di dunia untuk menandatangani pernyataan sikap bersama, yaitu mengutuk keras agresi militer Israel ke warga Palestina, meminta Israel untuk segera menghentikan serangan dan mengirim semua bantuan secara cepat ke Palestina. PBB sendiri. Yang ketiga, menilai normalisasi hubungan dengan Israel jelas merupakan bukan langkah yang positif. Dito Rosito, Diktia TV melaporkan dari Jakarta. Meninjau ulang, beruntunglah Indonesia tidak mempunyai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi secara global akibat pandemi COVID-19, namun pemulihan ekonomi Indonesia on the track dan terus mengalami perbaikan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 mencapai 7%. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Indonesia masih resesi pada kuartal ke-1 2021 dengan kontraksi minus 0,74%. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi secara global akibat pandemi COVID-19, secara khusus Dasko mengingatkan pemerintah agar optimalisasi serapan anggaran pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN tahun 2021 dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19. Lebih lanjut, Dasko yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta kepada pemerintah daerah pada kuartal kedua 2021 untuk segera merealisasikan belanjanya. Dalam mencegah penularan COVID-19 di area wisata. Misalnya cuci tangan, hand sanitizer, lalu kemudian untuk menjaga Lembaga Medis dan Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia mengirim bantuan 6 tenaga medis untuk membantu para korban agresi Israel di Palestina. Dokter ortopedi dan anestesi akan dikirim secepatnya ke Palestina dan menunggu registrasi melalui kedutaan Mesir. MERSI merencanakan akan mengirimkan tim bedah ke jalur Gaza. Ketua Presidium MERSI Indonesia Dr. Sarbini Abdul Murad di Gedung MERSI, Jalan Keramat Lontar, Senen, Jakarta Pusat mengatakan bahwa dirinya akan mengirimkan tim bedah ke jalur Gaza sekitar 5 hingga 6 orang. Selain itu, MERSI juga akan mengirim instrumen bedah serta obat-obatan baik dibawa dari Indonesia maupun yang akan disiapkan di Mesir. Dr. Sarbini ini juga mengatakan bahwa situasi di daerah konflik terlihat pasien membeludak akibat agresi Israel. MERSI merencanakan akan mengirimkan tim bedah ke jalur Gaza dan mereka akan bekerja sekitar 2-3 minggu dengan jumlah 5-6 orang dan mereka akan membawa obat-obatan dan instrumen bedah. Yang itu nanti akan dipimpin oleh Dr. Arif Rahman. Sarbini menuturkan, tim bedah yang diutus merupakan spesialis di bidang bedah ortopedi, bedah anestesi, bedah umum, bedah plastik, dan perawat senior. Terkait waktu keberangkatannya, ia mengupayakan secepatnya sebab kondisi sekarang ini sangat sulit diprediksi karena harus mengurus registrasi dan masuk lewat negara Mesir.